Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulahu amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala subhanahu fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala habibuna al-mustafa Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salah faqad kafar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan keimanan, masih diberikan kesempatan Islam dan sehat walafiat. Ini merupakan salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masuk pada pembahasan yang ketiga atau hadis yang ketiga. Hadis yang seperti yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi yang pertama yaitu syahadatain atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat, wa hajjil bait, yaitu berangkat ke Baitullah atau berangkat haji, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada kaitannya dengan hadis yang kedua, hadis Jibril, yaitu tentang iman. Hadis yang ketiga ini benar-benar meminta kepada kita supaya kita selalu memperhatikan pondasi Islam atau bangunan-bangunan Islam. Ibaratnya ketika seseorang hendak ingin membangun sebuah bangunan, ingin membangun sebuah rumah, maka apa yang harus pertama kali yang diperhatikan oleh tukang tersebut? Bukan tiangnya, bukan dindingnya, tetapi pondasinya terlebih dahulu. Bagaimana cara menguatkan pondasi ini? Harus diberikan apa? Begitu juga dengan Islam. Kalau iman kita atau agama kita ingin kokoh, ingin kuat, maka perhatikan dulu
dasar-dasarnya atau pondasi-pondasinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya para ulama mengatakan hadis ini diibaratkan sebuah bangunan, jika salah satu pondasinya tidak kuat atau tidak kokoh, maka bangunan tersebut akan mudah hancur, akan mudah roboh. Tetapi jika kelima pondasinya kuat, maka bangunan itu akan benar-benar kokoh dan benar-benar kuat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Islam itu atau rukun Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Itu ibaratnya sebuah rumah yang memiliki 5 benteng. Yang pertama, asas yang harus diperhatikan, pondasinya yang harus diperhatikan sebelum membangun tiangnya. Kata para ulama, jika pondasinya tidak kuat, maka bangunan itu akan cepat roboh. Maka yang diperhatikan apa? Pondasi terlebih dahulu. Baru setelah itu, kata Nabi, kalau pondasinya sudah kuat, maka yang pertama kali yaitu tiang terlebih dahulu. Makanya sholat itu disebut oleh Nabi as-salatu imaduddin. Dalam hadis Bukhari, as-salatu imaduddin, faman aqamaha, siapa yang menjalankan sholat itu, faqad aqamaddin, sungguh ia telah memperkokoh agamanya. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkan sholat, ya, faqad hadamaddin, sungguh ia benar-benar menghancurkan apa? Agamanya. Baik, ini sebenarnya telah kita sampaikan ya tentang sholat. Rukun sholat sudah kita sampaikan, syaratnya sudah kita sampaikan. Baik, di sini kita tidak akan panjang lebar, tetapi kita akan membahas satu permasalahan yang masih, ya, sebagian kita masih ada yang belum paham, yaitu hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Nah, di sini hanya di sini sebagian mubalik menyampaikan siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Padahal di sini membutuhkan khilafiyah. Ada di sini khilafiyah, perbedaan pendapat. Apakah dia keluar dari Islam ataukah dia masih dalam Islam? Baik. Tarkus sholat. Meninggalkan sholat. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, orang yang meninggalkan sholat tidak kafir. Ingat, satu kali lagi. Pendapat pertama, orang yang meninggalkan sholat tidak kafir. Pendapat pertama, tidak kafir. Pendapat yang kedua, siapa saja yang meninggalkan salah satu sholat maka ia telah kafir. Pendapat yang kedua, siapa saja yang meninggalkan salah satu sholat maka ia telah kafir. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, siapa saja yang meninggalkan secara mutlak sholat maka ia telah kafir. Ini ada 3 pendapat. Baik. Pendapat yang ketiga, ya, pendapat 1 dan 3, di sini khilafiyah para ulama. Di sini ulama berselisih pendapat. Tidak kafir. Di sini ada 2 pendapat. Pertama, jika ia meninggalkan sholat secara muta'ammidan, dengan secara sengaja, dan dia yakin bahwasanya sholat itu tidak lagi wajib bagi dirinya, maka seluruh ijma' ulama mengatakan
orang itu telah kafir. Apabila ia meninggalkan sholat dan meyakini pada dirinya bahwa sholat itu tidak lagi wajib, maka seluruh ulama bersepakat orang itu telah kafir. Yang kedua, apabila ada seseorang malas-malasan melakukan sholat, ya malas-malasan untuk sholat, ketika diingatkan ayo sholat, malas, ya maka di sini orang itu dihukumi kafir atau tidak? Orang itu tidak kafir. Baik. Orang itu tidak kafir kalau orang yang masih malas-malasan. Nah, di sini banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi, man taraka shalah faqad kafar. Siapa meninggalkan salat maka ia telah kafir. Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan seseorang dengan orang musyrik, dengan orang kufur adalah meninggalkan salat. Pertanyaannya, kafir di sini, ya, kafir itu keluar dari Islam atau masih dalam Islam? Nah, biasanya orang menyampaikan, kenapa enggak sholat Jumat? Ya, ada orang hanya sholat Jumat, tiba-tiba temannya melihat, kenapa kamu enggak sholat waktu? Malas, langsung dicap kafir. Ada orang hanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sisanya enggak sholat, kafir. Ya kan, Pak? Nah, gitu. Nah, makanya di sini para ulama itu khilafiyah. Jika ia meninggalkan keseluruhannya secara total, secara mutlak, semua sholat ditinggalkan, sholat lima waktu ditinggalkan, sholat Jumat ditinggalkan, sholat Idul Fitri, Idul Adha ditinggalkan, maka mereka baru mengkafirkan. Nah, makanya kalimat kafir di sini, ya, kalimat kafir di sini, apabila seseorang sudah meyakini pada dirinya bahwasanya sholat itu tidak lagi wajib untuk dirinya, maka barulah dia disebut dengan kafir yang keluar dari Islam. Tapi kalau orang yang malas-malasan tadi tapi masih yakin pada dirinya bahwasanya sholat itu, ya, adalah tuntunan, adalah kewajiban bagi seorang muslim, tapi dia malas-malasan melakukannya, maka seluruh ijma', ya, ulama itu tidak mengkafirkannya. Yang kafir itu orang yang meyakini bahwasanya sholat itu, ya, tidak lagi wajib bagi dirinya. Nah, makanya kita jangan sampai salah paham. Kafir di sini yaitu kafir yang dikhususkan kepada seseorang yang benar-benar meyakini pada dirinya bahwasanya sholat itu tidak wajib. Makanya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka shalah muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan secara sengaja, ya, artinya sengaja itu sudah tidak lagi ingin sholat, sudah meyakini saya nggak mau sholat lagi. Sholat itu hanya beban. Sholat itu hanya beban dan aku tidak mau sholat. Makanya kata Nabi, man taraka shalah muta'ammidan, dengan sengaja meninggalkan sholat, ya, dengan sengaja meninggalkan sholat, maka kata Nabi, faqad kafara jiharan, sungguh orang itu telah kafir dengan secara terang. Nah, ini hadis dari Bukhari. Makanya meninggalkan sholat itu harus diteliti dulu. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, tidak dikafirkan. Kafir tapi tidak keluar dari Islam. Kalau dia meninggalkan sholat dengan meyakini bahwasanya sholat itu tidak lagi, ya, wajib bagi dirinya, barulah kafir ini, ya, yaitu keluar dari Islam. Makanya kata Nabi, kalau kalian ingin agama kalian bagus, agama kalian kokoh, perhatikan 5 perkara ini. Syahadat. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat haji. Yang kelima puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat, kalau kita ingin benar-benar benteng kita
iman kita itu kokoh, ingin kuat, perhatikan sholat kita. Kalau sholat kita bagus, maka aktivitas lainnya itu akan menjadi bagus. Makanya kata Syekhul Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau Anda ingin melihat teman Anda itu baik atau buruk, perhatikan sholatnya, lihat sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka aktivitas lainnya pasti akan bagus. Tetapi sebaliknya, jika sholatnya bolong-bolong, jika dia suka meninggalkan sholat, suka menunda-nunda waktu sholat, ketahuilah teman Anda itu kurang baik. Jika Anda berteman dengannya, maka Anda akan terbawa dengan sifat yang seperti itu. Itulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak di antara kita yang selalu membuat permasalahan, yang selalu membuat keributan umat Islam sendiri. Padahal kita diperintahkan dakwah itu untuk mengumpulkan, untuk mempersatukan dan mengeratkan ukhuwah Islamiyah, bukan untuk mencerai-beraikan umat Islam. Hanya perkara meninggalkan sholat. Banyak di antara teman-teman kita orang yang meninggalkan sholat atau orang sholat dalam menggunakan isbal, menggunakan kain isbal, itu mereka mengatakan sholat Anda telah melakukan perbuatan buruk. Anda telah melakukan sholat yang tidak sewajarnya. Anda telah mengotori diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man taraka shalah, siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, dengan secara terang-terangan, dengan secara sengaja, faqad ata baban min abwabil kabair, sungguh orang tersebut akan mendatangi satu pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Sungguh orang itu akan mendatangi satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, siapa saja yang meninggalkan salat berarti dia telah mendatangi satu pintu dari dosa besar. Nah, makanya meninggalkan salat itu kita harus tahu dulu asasnya, harus tahu dulu penjelasannya, harus tahu dulu permasalahan yang dihadapinya. Jangan langsung main kata kafir. Ingat, orang yang suka mengatakan kalimat-kalimat kafir atau kalimat-kalimat yang buruk, kata Nabi, fasayaudu ilaih, kalimat itu suatu saat nanti akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Jangankan kita, Ibunda Aisyah saja itu ditegur oleh Nabi. Itu ditegur ketika sedang asik Rasulullah bersama istrinya ngobrol, bercanda, tiba-tiba lewat orang Yahudi sambil mengatakan assalamualaikum, racun atasmu ya Muhammad. Berdiri Bunda Aisyah, gak terima suaminya dikatakan apa? Racun. Langsung berdiri, langsung mengatakan la'natullah alaik, semoga Allah melaknat dirimu. Apa kata Nabi? Al-muslimu laysa la'an, seorang muslim itu bukan pelaknat. Kata Nabi, seorang muslim itu gak boleh melaknat, gak boleh membenci. Kata Nabi, kalau dia mengucapkan seperti itu, tinggal jawab alaika, begitu juga denganmu, semoga racun atasmu. Dia hadap Nabi, bukan apa? Justru menjelek-jelekan atau saling menggibah. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik istrinya supaya adabnya dikedepankan terlebih dahulu. Nah, itulah Islam. Makanya kalau ingin agama kita kokoh, perhatikan 5 hal ini. 1, syahadat. Jika syahadat kita batal, maka yang lain gugur. Jika syahadat kita batal, maka yang lain gugur. Seseorang dikatakan muslim apabila mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertanyaannya, kapan kita bersyahadat?
Apa? Kapan kita bersyahadat? Misalnya apa namanya? Ketika kita sedang dialog dengan orang ya selain muslim dan mengatakan, kapan Anda bersyahadat? Anda mengatakan Anda muslim, tapi pertanyaan kapan Anda bersyahadat? Apa jawaban kita? Dengan siapa? Dengan Allah. Baik. Kita bersyahadat, ya, kita bersyahadat itu sebelum kita dilahirkan ke dunia. Makanya Allah mengatakan, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian? Lalu kita mengatakan, qalu bala syahidna. Tentu ya Allah, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Rabb kami. Makanya semua manusia yang dilahirkan ke dunia semuanya sudah bersyahadat. Semuanya sudah bersyahadat. Tinggal orang tuanya lah yang akan menentukan hidup anaknya. Anaknya akan jadikan seorang muslim, anaknya akan menjadikan seorang Nasrani ataupun majusi. Tapi semua yang dilahirkan ke dunia sudah bersyahadat. Nah, makanya kita harus memperhatikan kalimat syahadat ini. Ya, ada orang hafal Al-Quran, hafal hadis, tetapi dia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syahadatnya batal. Dia percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga percaya dengan bukhul, dengan jampi-jampian. Orang itu syirik, maka syahadatnya batal dan dia wajib ya mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Insyaallah ada apa ya? Tapi kalau dia muslim terus pindah agama menjadi ya selain muslim, misalnya Kristen, kemudian masuk lagi menjadi muslim, kemudian keluar lagi jadi Kristen, masuk Islam lagi, keluar lagi, maka Allah tetapkan orang itu kafir. Maka orang itu kafir. Bukan saya ngomong tapi Allah sendiri. Makanya kata Allah, walladzina amanu walladzina kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran. Makanya Allah mengatakan orang itu beriman, kemudian dia murtad, Islam lagi, murtad lagi, maka kata Allah orang itu telah kafir. Nah itu dalilnya, orang itu telah kafir. Makanya tidak boleh main. Makanya kalau kita ingin tobat kepada Allah, hanya diminta oleh Allah apa? Taubatan nasuha, sebenar-benar tobat, takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini hak fondasi yang harus kita perhatikan, yaitu syahadat, kemudian salat, zakat, haji dan puasa. Nah, di hadis yang kedua di situ menggunakan inistata'ta ilaihi sabila. Kalau dalam hadis ini langsung apa? Hajjul bait. Baik. Di sini ada tambahan inistata'ta, alif dan sin. Di sini dalam ilmu nahwu, ya dalam ilmu nahwunya, di sini membutuhkan usaha. Makanya inistata'ta, jika kamu sudah berusaha ya ingin berangkat ke Baitullah tapi belum cukup dan untuk ke sana, maka tidak ada kewajiban untuk pergi. Tapi kalau orang diberikan harta, dititipkan harta oleh Allah lebih, kemudian tidak mau berangkat ke Baitullah, hati-hati, ini bisa menjadi salah satu bahaya yang bisa merobohkan agama kita. Salah satu bahaya yang bisa merobohkan agama kita. Makanya kalimat istata'ta adalah usaha untuk berangkat ke Baitullah. Makanya kalimat alif dan sin, jika kita menemukan dalam satu kaidah alif dan sin ya dimasukkan kepada fi'il madhi, itu berarti diminta dengan secara sungguh-sungguh, dengan usaha yang benar-benar ya untuk mewujudkan impian itu. Contohnya, saya berikan salah satu contoh. Istahsana. Contoh, ada kalimat istahsana, kita ambil hasanah itu baik. Tapi kalau kita tambahkan alif dan sin, istahsana, maka artinya orang yang selalu berusaha menjadi yang baik. Nah, maka begitu juga dengan haji. Ada kalimat inistata'ta berarti berusaha untuk berangkat haji. Tapi kalau nggak mampu jangan dipaksakan.
ya, ada umroh boleh utang, dibayar setelah pulang. Nah, jangan, kalau bisa jangan. Kenapa? Kita berangkat umroh dengan mengutang, kembalinya tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita. Siapa yang akan menggantikannya? Makanya di sini para ulama dia tidak memperbolehkan berangkat haji itu dengan mengutang. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan seseorang diperintahkan oleh Allah berangkat ke Baitullah, berangkat haji apabila ya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Harta. Tapi jika ia tidak diberikan harta lebih oleh Allah, maka tidak ada kewajibannya untuk melaksanakan haji. Insyaallah ada apa ya? Nah, insyaallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua perkara itu akan ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, as-sidqu yu'lamu. Orang sidik, orang jujur itu akan diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhibu yu'lam, dan orang pembohong itu juga akan diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Walikulli syai'in alam, setiap perkara itu ada tandanya. Tapi kata Nabi, alamatul iman as-shalah. Tandanya keimanan itu adalah salat. Makanya kalau kita beriman, ya pasti ditandai dengan salat. Sampai Nabi mengatakan, la yatimul imanul abdu, iman seseorang tidak akan sempurna hatta yastaqimu lisanu, sampai lisannya terjaga, wala yukmilul iman hatta yukmilus shalah, dan imannya tidak akan sempurna sampai ia benar-benar ikhlas tulus mengerjakan salat. Jadi semua ada alamatnya, ada tandanya, ya, semuanya ada tandanya. Nah, itulah ya arkanul Islam, ya, bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Perkara yang pertama adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala atau syahadatain. Yang kedua menegakkan salat atau mendirikan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, wa hajjil bait, dan berangkat haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Jika kita meninggalkan salah satu dari arkanul Islam, ya, dari arkanul Islam ini, maka tidak dihukumi kafir, Tapi kalau pendapat yang ketiga tadi, yaitu kafir. Barang siapa meninggalkan salah satu dari arkanul Islam ini, maka dia telah kafir. Tapi ya, pendapat yang mayoritas yang kita pakai di negeri tercinta ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu pendapat pertama, yaitu seseorang yang ketika meninggalkan salat itu tidak kafir. Ketika seseorang meninggalkan zakat juga tidak kafir. Meninggalkan salah satu arkanul Islam ini, beliau mengatakan tidak kafir. Inilah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, makanya di sini para ulama khilafiyah. Ketika ada orang, ya, seseorang meninggalkan puasa, maka kita tidak boleh menghukuminya kafir, tetapi itu termasuk dosa-dosa besar. Orang yang berhubungan di siang Ramadan itu juga termasuk dosa besar, ya, itu juga termasuk dosa besar. Makanya meninggalkan arkan Islam ini, beliau mengatakan tidak dihukumi menjadi kafir, ya. Makanya di dalam kitab Tauhid karangan Ibnu Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, ya, kafir itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada namanya kafir akbar, ada namanya kafir asghar. Kafir akbar adalah kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun kafir asghar adalah tidak mengeluarkan pelakunya dari
Islam. Nah, makanya orang yang tidak meninggalkan salat, orang yang meninggalkan puasa itu masuk ke sini, yaitu kafir asghar, kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mencuri ya juga tidak kafir. Berzina juga tidak kafir. Bukankah Nabi mengatakan dia mencuri tapi masih memiliki keimanan. Dia berzina, dia juga masih memiliki keimanan. Makanya kalimat kafir ini ya hanya diberikan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya sholat itu tidak lagi wajib atas dirinya. Barulah kafir ini, kafir akbar ini dikhususkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah asas akidah kita yang harus kita pertahankan sampai mati. Jangan sampai gara-gara ekonomi kita jual akidah kita. Yang kita jual kepada orang-orang kafir. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita pertahankan akidah ini sampai kita meninggal. Makanya kata Allah, ya, apa namanya? Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain mengatakan atallahu biqalbin salim, dan orang yang akan sukses itu, orang yang akan mendapatkan kesenangan itu, kebahagiaan itu, yaitu seorang hamba datang ke hadapan Allah dengan hati yang selamat, dengan akidah yang sahih, dengan akidah yang benar. Makanya pertahankan akidah kita, karena inilah yang akan menentukan hidup kita di dunia. Nah, arkan Islam ya, atau Islam itu dibangun di atas 5 pondasi ini. Selainnya itu tidak termasuk rukun Islam ataupun rukun iman. Kenapa dia tidak dimasukkan ke dalam rukun Islam, ke dalam ya rukun iman dan rukun Islam? Karena jihad itu tidak setiap hari kita lakukan. Ya, jihad itu tidak setiap saat kita lakukan. Makanya jihad itu tidak dimasukkan ke dalam rukun Islam atau rukun iman. Ya, makanya hanya 5 inilah yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu diperhatikan, untuk selalu dijaga dengan baik. Jangan sampai 5 ini kita tinggalkan. Jika kita tinggalkan salah satunya, ya salah satunya kita tinggalkan, maka sungguh agama kita, rumah kita robohkan dengan diri kita sendiri. Makanya kata Nabi, pertahankan, kokohkan kembali supaya kelak kau mendapatkan keringanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini saja dari pembahasan kita, yaitu tentang bunyan Islam ala khamsin. Nah, karena pembahasan ini juga sudah kita jelaskan di hadis yang kedua, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, jadi pembahasannya insyaallah tidak terlalu lebar kita jelaskan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada pertanyaan atau ada perkataan atau ada kalimat yang belum dipahami, silahkan ditanyakan kembali. Silahkan. Insyaallah jelas Pak ya. Dari para pemahatnya silahkan kalau ada pertanyaan. Apakah ada perbedaan antara melaksanakan sholat dan mendirikan sholat? Melaksanakan sholat dan Mendirikan sholat. sama saja Bu. Ya, mendirikan menjalankan sama. Ya, menegakkan sholat, mendirikan waqimus sholat, menegakkan sholat, melaksanakan sholat, aqimus sholat sama. Itu hanya peribahasa saja. Ya. Silakan. Masya Allah kemalaman Pak ya. Atau kita ganti waktunya pada maghrib.
Hah? Pada maghrib atau pada isya? Insyaallah ya. Silakan, kasihan udah ini kan, biar nggak terlalu malam. Silakan, ada mau tanya lagi Pak? Baik, saya kemarin ditanya apa? Saya beringat. Ada pertanyaan, Ustaz, kita kan Rabb kita siapa? Siapa? Siapa nama Rabb kita? Siapa Pak? Allah. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih Allah menamakan dirinya dengan Allah? Kenapa enggak dengan yang lain? Kenapa sih Allah menamakan dirinya dengan Allah? Kenapa enggak dengan yang lain yang lebih keren gitu? Kalau Bapak ditanya seperti itu, apa jawabannya? Siapa Rabbmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Ditanya, apa itu? Kenapa Allah menamakan dirinya dengan Allah? Kenapa bukan dengan yang lain? Ini ada pertanyaan ini kita salah di sini patah. Gimana Pak? Kalau ditanya seperti itu atau para ibu ditanya, kenapa Rabbmu dinamai dengan Allah? Kenapa enggak cari yang lain? Apa yang kita jawab kepada mereka? Karena beberapa saat yang lalu itu ada orang ditanya juga seperti ini, dia mengaur jawabannya ngawur, sehingga itu bisa mengikis akidah kita. Nah, makanya kita harus pertegas kembali. Siapa Pak? Kenapa Allah menamakan dirinya dengan Allah? Belum tahu jawabannya? Baik, kalau belum, insyaallah saya kasih tahu. Kenapa Allah menamakan dirinya dengan Allah? Kenapa enggak dengan yang lain? Karena Allah memiliki nama yang sangat sempurna. Allah memiliki nama yang sangat sempurna. Makanya tidak ada kesempurnaan kecuali hanya milik Allah. Baik, Allah, saya tulis. Bagaimana sempurnanya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sempurna atau tidak? Sempurna. Kita hapus alifnya menjadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sempurna atau tidak? Sempurna. Kita hapus lagi alif lamnya menjadi lahu mulkus samawati wal ardh. Kita hapus lagi alif lamnya menjadi hu. Qul huwallahu ahad. Sempurna atau tidak? Sempurna. Maka itulah Allah menamakan dirinya karena memiliki memiliki arti yang sangat sempurna. Coba kita ambil orang yang pernah mengatakan dirinya Tuhan. Siapa? Fir'aun. Kita hapus fa menjadi Ra'un. Kita hapus ra menjadi Un. Kita hapus ain menjadi Wun. Kita hapus wawnya menjadi Nun. Berarti tidak sempurna. Makanya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi kita berusaha ingin mendekati kepada yang sempurna. Ya, jadi kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jawabannya kenapa Allah menamakan dirinya dengan Allah, karena memiliki makna yang sangat sempurna. Insyaallah sudah paham ya? Insyaallah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita masuk ke hadis yang keempat, yaitu tentang penciptaan manusia. Insyaallah di sini kita akan mengetahui bahwasanya harta itu akan selalu bersanding. Silakan Pak. Umat sebelum Nabi Muhammad itu apakah Muslim? Umat sebelum Nabi Muhammad apakah Muslim? Baik. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 sahabat ya sebelum masuk Islam, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab karena mereka meyakini dan menganut ajarannya Nabi
Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mempercayai dan mempertahankan sampai diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak. Ya, jadi mereka punya agama. Mereka punya agama, ya. Kemudian mereka juga punya tuntunan. Makanya semua nabi, semua anbiya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu a'lam bagaimana cara mereka menyembah. Karena salat itu diturunkan oleh Allah khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya nabi yang pertama itu iri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan alasan, kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, aku iri dengan Muhammad. Kemudian aku dilarang oleh Allah mendekati buah khuld. Setelah aku mendekatinya, aku diturunkan oleh Allah ke dunia, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat Muhammad, ya, siang malamnya melakukan perbuatan dosa, kemudian mereka banyak istighfar, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku melakukan satu kesalahan, tapi aku dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Makanya banggalah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Nabi Adam, sampai Nabi Adam saja cemburu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak yang lain. Enggak ada. Baik, kalau enggak ada kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Saya minta maaf karena itu datangnya dari saya pribadi. Kalau jika ada kalimat yang benar, kalimat thayyibah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, akhir da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان